Oke guys, balik lagi bersama gue Pinkman. Dan kali ini gue bakalan bahas Lucky Sam lagi chapter terbaru, yaitu chapter 550 ya tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue pengen ngejelasin dulu kenapa gue 2 minggu kemarin nggak upload video ya. Sebenarnya ini juga udah gue ceritain juga di video sebelumnya, video kemarin, yaitu video reality quest gitu ya. Gue di situ ngejelasin kalau misalkan kalau untuk Lucky Sam, gue 2 minggu kemarin itu nggak bikin video itu karena yang di minggu yang pertama nggak gue upload itu, yaitu sebelum lebaran, itu kan udah mau deket-deket lebaran, itu gue kerja sibuk banget, nggak ada waktu ya buat bikin skripnya juga. Jadi kan gue bikin skripnya dulu, skrip cerita buat konten ini gitu. Jadi gue nggak ada waktu itu, dan malamnya gue teraweh dan yang lain-lain ya. Jadi gue nggak ada waktu banget ya. Jadi gue keburu capek juga malamnya, dan juga gue biasanya kuliah ya di malam itu. Dan untuk yang minggu selanjutnya, itu minggu kedua itu setelah lebaran ya, di situ gue nggak upload juga karena gue lagi mudik ya. Jadi nggak bisa gitu, nggak ada waktu juga gitu, soalnya rame banget gitu. Gue kumpul keluarga besar, jadi gue ke rumah nenek gue, dan di situ pun di mana-mana tuh pun banyak anak kecil ya, jadi berisik ya. Jadi gue nggak bisa buat videonya gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Sebelumnya juga gue pengen minta maaf dulu jika sebelumnya ada salah ya, minal aidin wal faizin. Dan oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan Jinrang yang coba nyerang Gabryong, tapi serangannya nggak ada yang kena. Malahan dia yang di one hit sama Gabryong. Terus dua orang ini ngasih tahu ke Jinrang dan yang lainnya kalau pekerjaan mereka naik pangkat dari penjaga gerbang jadi ngelayanin langsung ketua Busan. Ama ngasih tahu juga kalau ketua Busan itu muridnya Kim Gabryong, orang yang Jinrang lawan di depan gerbang. Udah jelas Baeksang bakal excited ketemu ketua Busan, soalnya dia pikir murid dan guru punya kesamaan, apalagi romantismenya. Tapi pas udah ketemu nggak sesuai ekspektasi. Sifat ketuanya itu tengil parah. Dia juga nyuruh Jinrang dan yang lainnya buat ngejilat kakinya pas dia dikasih tahu sama dua orang ini kalau Jinrang dan yang lainnya bakal jadi pengawal dia. BTW nama ketua Busan ini Oh Dalyong. Gak cuma itu, dia juga malah mengatur jalanan sampai macet. Dan yang lebih parahnya lagi, polisi nggak bisa apa-apa. Itu karena dia selalu bawa-bawa nama Kim Gabryong sebagai gurunya. Terus orang-orang ini cerita kalau dulu si ketua Busan ini nggak begitu. Dulu si ketua Busan ini punya sebuah tinju yang sama kayak Kim Gabryong yang punya romantisme dan loyalitas. Dan baru-baru ini dia berubah jadi kayak gitu karena dua orang ini yang ternyata mantan bawahannya Kim Gabryong. Mereka berdua lah orang yang ngebuat si ketua Busan ini ngeluarin sifat aslinya. Terus Jinrang dijadiin pelampiasan sama ditonjokin si ketua Busan ini. Soalnya dia kesel kalau gurunya itu melayangkan tinjunya ke Jinrang, even dia sendiri nggak bisa lihat itu dengan mudah. Ama dia juga bilang ke Jinrang kalau Jinrang aja sekalian yang jadi muridnya. Baeksang coba buat nenangin si ketua Busan ini dengan bilang kalau murid Kim Gabryong itu cuma ketua doang. Mana mungkin mereka berani jadi muridnya Gabryong. Si ketua malah jadi kesel dan mau ngebakar rambutnya Baeksang sambil bilang kalau dia penasaran Baeksang ini cowok apa cewek. Tapi Jinrang langsung ngegantiin Baeksang dengan ngebakar muka dia sendiri biar adik-adiknya nggak terluka. Terus abis itu dua orang ini ngasih tahu ke si ketua kalau generasi baru udah dimulai, di mana pemimpin dari setiap daerah itu disebut raja. Jadi dua orang ini ngasih tahu ke si ketua buat waspada. Tapi si ketua ngerasa kalau raja sebenarnya itu dia. Jadi dia nyuruh Jinrang buat ngalahin para raja di setiap daerah. Abis itu Jongsok coba buat ngantiin Jinrang, soalnya dia tahu kalau para raja itu kekuatannya beda. Tapi mau nggak mau Jinrang harus nurutin apa yang disuruh si ketua biar adik-adiknya itu aman. Akhirnya Jinrang mulai ngedatengin para raja dari setiap daerah, tapi ternyata dia kalah. Terus habis itu Jinrang datang ke Chunrang. ISG kira Jinrang itu orang kiriman dari bapaknya Taejin, tapi ternyata bukan. Jinrang cuma datang buat ngalahin para raja. Dan chapternya ditutup dengan ISG yang bilang kalau dia nggak pernah jadi raja, tapi orang-orang lah yang mulai manggil dia raja. Oke, jadi itulah chapter kali ini tentunya ya. Dan buat chapter ini lumayan menarik nih menurut gue. Flashback kali ini ya lumayan menarik di sini, dimana kita diliatin bahwa Gabryong tua itu nggak se-weak itu ya. Ternyata OP juga gitu. Bisa lihat di chapter ini bisa ngebobol pintu baja segede itu gitu ya. Udah superhuman banget gitu. Jadi pernyataan atau perkataannya Lee Ji-hoon yang bilang kalau si Gabryong ini monster emang bener ya. Di sini juga Jinrang cuma di one hit. Terus emang keberadaannya se-powerful itu gitu ya. Keberadaan si Gabryong itu sampai tahu gitu. Sampai orang-orang tuh tahu Kim Gabryong gitu ya, pahlawan gitu, pahlawan Korea gitu. Mungkin taunya itu karena Gabryong ini ngusir Yamazaki dari Korea gitu ya. Mungkin sih itu menurut gua. Dan pembahasan yang selanjutnya ini gua pengen bahas nih ya, kemungkinan ini mah teori aja. Jinrang ini masuk ke penjaranya itu mungkin karena nanti dia ini bakal
bakalan ngebunuh ketua Busan saat ini gitu ya, itu muridnya Kim Ga-breong, mungkin dibunuh ya sama dua pengikutnya itu ya, sama si nomor 2 sama nomor 3 gitu kemungkinan ya. Ini sih masih teori dasar ya, masih basic gitu. Itu yang pertama. Dan di sini nih gue bingung, di sini nih si Jinrang ini ngelawan para raja itu menang apa enggak, tapi gue asumsikan ini pasti kalah karena posisinya lihat di panel ini setelah lawan raja-raja itu si Jinrang ini babak belur gitu ya. Sama diperlihatkan di awal juga, misalkan serangan dia tuh nggak ada damage ya ke si Sokdu ya, si Jidat ya. Nah itu dia. Mungkin di situ emang Jinrang ini masih se-weak itu gitu, nggak terlalu OP, emang iya gitu kan. Nah terus diliatin siluet dari raja-raja generasi 1 gitu ya. Di sini ada dua karakter baru nih, dua char baru ya. Yang paling bawah setelah Ji Chang itu sama yang paling atas. Nah yang paling bawah ini kan nggak mungkin Kim Gita ya gitu. Si rambut panjang ini siapa gitu. Nah yang paling atas ini ada yang bilang juga katanya itu si Lee Do-gyu katanya. Jadi Lee Do-gyu itu bagian dari raja generasi 1 katanya gitu ya. Tapi menurut gua enggak sih, bukan sih. Itu cuma mirip doang, tapi bisa jadi kalau menurut gua enggak ya. Soalnya Lee Do-gyu itu udah bagian dari generasi 0 gitu kalau menurut gua mah. Jadi ya enggak lah kata gua mah. Nah terus karena chapter ini diperlihatin kalau muridnya Ga-breong ini apa ya, kayak begitu gitu ya, sifatnya jelek banget gitu ya, tengil gitu. Nah gue jadi keinget dulu zaman dulu di chapternya masih arc-nya Big Deal kayaknya, masih flashback Gimyung gitu. Nah di situ kan si Ga-breong itu pernah nyalonin jadi anggota dewan ya, apa ya, gue lupa, koreksi ya kalau misalkan gue salah, jadi presiden apa sorry ya, gue nggak tahu. Nah di situ kan si Ga-breong itu kayak ditimpukin, kayak nggak disenengin gitu kan sama orang-orang. Mungkin ya kenapa nggak disenengin itu, padahal dia itu pahlawan melawan Yamazaki gitu. Kemungkinan dibencinya itu karena si muridnya ini, murid Ga-breong ini, si tengil ini, si Dalyong ini. Kemungkinan gara-gara sifat dia yang buruk itu, yang bejat banget. Nah kemungkinan efeknya kena ke si Kim Ga-breong juga gitu. Kalau menurut gue sih kayak begitu ya. Dan berarti di sini timeline dari si Jinrang ini sebelum LJ datang ke Chunrang ya, soalnya si SJ-nya juga masih hidup gitu. Jadi berarti si YSJ-nya juga belum yang OP kayak pas ngelawan si Lee Ji-hoon gitu ya. Jadi belum dapat kebangkitan result ya, apa berapa gitu gue lupa. Jadi ya kayaknya untuk arc ini mungkin agak masih beberapa lagi ya, panjang ya, mungkin sebulan maybe ya. Gue nggak tahu, kita lihat aja. Semoga nggak terlalu panjang banget ya. Soalnya kalau terlalu panjang banget itu ngebosenin gitu ya. Dan ya mungkin untuk video kali ini, chapter kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya tentunya. Dan ya terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.